Selamat datang kembali di konten Ngopi Ngobrolin inspirasi. Bersama saya Ruben Mahindra. Dan saya Dian Cahyadi. Kali ini kita sedang berada di Stadion Cangkring. Sorry, ini gornya ya. Gornya. Ini gor. Stadionnya sana. Stadionnya di sana. Ini bukan gornya. Depan gor. Depan gor. Antara gor dan ya. Jadi di belakang ini ada kompetisi volley dan ini ada supporternya Ben. Datang Ben. wah, Ada kompetisi kasih lokap. ada distraksi banyak ya di sini ya. Dan ini kita di tenanya Fresh Coffee. Yoi. Wah, Gimana? ini sangat hard selling ya sepertinya. Hard selling langsung. Aduh. Gimana ini kabarnya? Wah, basa-basi yang sangat menarik ya. Bagaimana kabarnya? Build up obrolannya sangat level 3 ini Iya. paling nggak ini. Tapi BTW, aku mau cerita bentar ya Ben. Yang Oke. ini sing apa? Ini bahasa Jawa ya? Wah, sifat. Bebas ya. Jadi tadi itu kan ini jualan fresh kopi ini toh. Ada bapak-bapak beli. Oleh takon apa ya variasi ya. Oleh takon dia tidak tanya menu tapi ini variasinya Bertanya. ada apa aja variasinya. Terus jawabnya gimana? Ini Pak, lihatilah menu. Terus bapaknya tanya, ora kopi ono ora? Wah ini Pak ada matcha. Oke. Ya wes dicampur. Kopi dan matcha dicampur. Kopi maca. Kudu iso. Kopi maca. Ya, Terus tak campur. Random aja cuman kira-kira toh. terus Dikasih, diminum beneran. ekspresinya gimana ketika meminum? Katanya mantep. Mantapnya itu mantap yang gimana ini? Ya, Mantap itu artinya royal. Gak tahu ya, soalnya kan kami udah ngingetin ya. Ini nanti kalau nggak enak gimana Pak? Wis ropo poin manut poin karing gawe. Karing gawe. Oke. Tuh. Terus ekspresi mukanya seperti apa? Sebenarnya aku ada videonya sih Ben. Oh iya. Iya, Tadi iya, ada iya. Aku konten nonton sih. TikTok sih. Sudah di konten. Uyo, wis tak konten tapi TikTokku ini viewer ini masa mung siji. Wah, kebenet tuh berarti. Nih kita nonton video dulu ya. Iya. Oh ini. Nah ini bapaknya. Oh. Wah dikocok dulu. Mantap. Udah kayak gitu. Kontekstual. 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 Oke. Tapi setelah itu kan aku terus ngecek. Ah. Sebenarnya ada nggak sih kopi campur matcha itu? Pernah denger nggak? Harusnya sih ada Ian. Ya ternyata emang ada. Di mana tuh? Ya kalau lihat tadi di konten TikTok itu yang di luar-luar, kalau di Indonesia kayaknya nggak tahu ya udah ada apa belum. Benar ya. Saya belum pernah lihat. Banyak yang bagus-bagus di sini kan. Ya ini karena outdoor Bola ini voli. distraksinya apa ini Bola voli. Kamu kayak lu ono sing go krak. Kamu ono serius ono kamu sing go. Jadi rajut wadah bal voli ya lo. Oke. Kan ini kompetisi voli. Oke. Ini sebenarnya banyak yang bisa dibahas di sini ya selain kompetisi. Terus jualannya, terus kita lihat di belakang ini ada geblek renteng. Dan ini minuman kita udah sampai. Oke, thank you so much. Supported by Fresh Coffee. Kamu dapat emot apa ini Ben? Emot senyum. Weh, jadi kalau beli Fresh Coffee itu dapat ini ya. Ada Emot senyum. emot yang random. Aku dapat Senyum sama, juga, sama, tapi sama. lebar. That's it. Ini kan kemarin dirimu sempat tanya bagusnya di atas atau Ya, di jadi ada belakang logo. kemarin kan ngide bikin stiker-stiker gini kan pada tadi ini. Terus ada juga ide yang di sini. Aduh putah. Terus ada yang di sini. Nah, ini kemarin di sini ternyata banyak yang bilang yang ini. Tapi menurutku tempat ini tuh terlalu banyak plot twist ya. Kenapa? Tadi pas dirimu kan tadi sempat beli es. Ya, jadi pas Ruben ini datang, aku tadi keluar beli es batu lah, Es batu, terus di sini tadi ada gempa bumi. dan aku nggak kerasa. Nggak kerasa lah, orang yang volley aja nggak sadar kalau lagi gempa bumi. Itu, tapi Sambil minum ya guys. jujur aku ketahui tuh ya masuk angin deh, adem banget nangkene. Nah, Anginnya memang kayak gini. iya. Baru hari ini sih. Kalau yang kemarin belum kayak gini dan lumayan merepotkan. Kalau kalian lihat ini barista aku ini bikin kopi dia ndodok ya, nggak berdiri. Itu Karena apa? namanya Jawani. Enggak. Karena kalau di atas gini kebur Ya bu, anunya apa? anginan. Ya, jadi kalau nimbangnya nggak akurat gitu loh. Jadi ini dia di bawah. Ya nggak di atas meja bar. Gimana? Seperti biasanya mantap. Oke, kita mau bahas apa ini? Apa aku lagi nih yang host? Boleh. Kemarin kan
baru satu materi yang kita bahas soal Boleh, menilai. boleh. Sebenarnya kemarin kan aku bilang kalau aku udah ngelis tapi nggak bawa HP ya, sekarang bawa ini. Bawa HP. Ya. Berarti ada tulisannya Sekarang ini. kita buka ya. Kemarin aku sudah sempat ngelis apa? Dari- Top 3 meme trainer di Wates udah ya. Udah. Yang episode kemarin. Terus sekarang ini Ben. Ini sebenarnya udah lama ya ini topik ini, tapi kita bisa bahas ini hari ini. Kenapa warga Jogja itu tertib dalam berlalu lintas? Kenapa warga Jogja tertib dalam Kalau berlalu menurutmu lintas? ini warga Oke. Jogja itu termasuk tertib nggak berlalu lintas? Ini berarti inspirasi Lalu lintas. lalu lintas, inspirasi ketertiban dan moral sosial ya ini ya Ya betul. topiknya. Yang kemarin Betul. inspirasi kuliner. Betul. Enggak, Sekarang tapi ini nanti inspirasi ada keselamatan. ini ada bridging ke inspirasi yang lain nanti. Oh iya, oke. Kenapa warga Jogja tertib? Oh, Warga Jogja tertib karena wah ini harus lucu ini. enggak. Harus lucu. Ini analisa aja. Oh analisa. Kalau menurutku karena dari dulunya itu di Jogja bukan tempat yang sehektik ibu kota, jadi tidak ada urgensi buat Nggak melanggar. tertib. Oh ya. gitu. Tapi gini Ben, komponen tertibnya kan banyak nih. Kita ambil aja yang masalah helm. Kamu kesini pakai helm ini, padahal Pakai. cuma 3 kilo dari sini. Masanya sih gini ya, depan rumah saya kan langsung pos polisian, jadi saya harus Itu bagus. pakai helm. Itu bagus. itu ya. Itu bagus ya. Contoh dirimu tadi nggak pakai helm. Itu nggak bagus. Oh, itu nggak bagus. Itu nggak Oke, bagus. bener. bagus, oke. Itu gini loh. Di keramaian yang sama, Nah, ada yang pakai, ada yang enggak. oke. Nah, Terus? apalagi kalau kita lihat di daerah yang luar Jogja, bahkan yang nggak terlalu ramai juga sepi itu, yang nggak tertib juga banyak gitu loh. Oke. Jadi mungkin kalau alasan keramaian nggak terlalu Valid ya. relevan ya. Oke. Tapi bisa jadi. Oke. Berarti ketika bertanya seperti ini kamu sudah menyiapkan jawaban ya? Sudah menyiapkan analisa. Oke. Tadi mungkin analisa pertamaku itu ya. Ya soal kepadatan penduduk ya berarti ya. Bukan kepada teman-teman kebiasaan dari dulunya. Kebiasaan, oke. Oh. Terus yang kedua adalah ini kaitannya dengan kebiasaan juga tapi lebih ke budaya slow living ya. Oke. Itu ngaruh juga. Mungkin ya. Jadi seurgen-urgennya buat ke susu. Ya, ke susu. Itu tidak seurgen itu. Oke. Karena keterlambatan 5 menit dan 10 menit masih bisa ditoleransi. Masih bisa ditoleransi, bahkan berangkat kerja setengah 8 masih bisa beli kopi dulu ya. Betul. Itu faktor keduanya. Itu bisa jadi karena ada kebiasaan untuk slow living. Kalau Slow living. Jawanya itu ini, alon-alon asal kelakon. Alon-alon waton kelakon. Nah, Kelakon ya. Yang penting kelakon. Yang penting hadir gitu. Tapi itu sebenarnya bukan kelakon ya sih awalnya dulu tuh. Apa klakson? Alon-alon waton klakson. Gitu. Waton Ya, klakson. itu tuh. Alon-alon waton praon. Aku tau krungu sih. Sebenarnya itu ya. Traun Praon. Praon. Artinya apa ya gue ya? berlayar. Bos sih. Aku Itu. ngarang tapi tau krungu sih. Ya mungkin itu. Nah, tapi klakson dan tidak klakson itu sulit untuk menjadikan indikator. Ya. Beda cerita kalau ke kiri ikuti lampu API APILL ya. APILL itu apa tuh? Alat pengatur isyarat lalu lintas. Mungkin ya. Wah, ngarang. Iya, itu. Tapi kan ya bener tuh. Paling. Nah, itu kadang dilematis ya. Contoh kemarin saya kan baru di Yogyakarta kemarin. Nah, itu ada lampu merah. Yang sebelah kanan merah, sebelah kiri itu kuning kedip-kedip oranye. Tapi tulisannya ikuti lampu api. Jadi kan Jalan ya sini. ikuti lampu api tapi tulisannya. Iya. Maksud terus gimana gitu loh? Kan Ikuti kuning lampu itu. api. Yang kuning apa yang merah ini? Aku mau ke kiri. Oke. Tapi tulisannya ke kiri ikuti lampu api. Nah, lampunya kan hati-hati nih. Berarti kan jalan aja nggak apa-apa. Tapi sign-nya itu warnanya merah. Oh ya. Ikuti lampu api. Terus gimana? Kalau biasanya kan kita ngikut. Ya mungkin kalau kuningnya itu ada arah ke kiri berarti ngikutin yang itu. Nah, itu nggak ada. Nggak ada. Terus itu tertib nggak kayak gitu? Itu yang nggak tertib ini sih pengelola apilnya sih. Kan rusak ya. Siapakah beliau? Ada itu kan ada nomornya itu kalau
yang sign ikuti lampu apil itu kan biasanya Oh, iya. bawahnya ada nomornya. Oh, terus bisa dihubungi. Ya mungkin, Iya, iya. tapi dihubungi aja. Oke. Itu analisa kedua tadi. Kedua tadi slow living. Ada lagi Yang pertama tadi tentang kebiasaan dari dulu. ya. Kedua adalah slow living. Oke. Apalagi ya? Ini berarti khusus di Jogja ya, entah siapapun Nah, orangnya ya. jadi gini Ben, kalau kamu nyoba keluar Jogja aja ya, Kerasa nggak sih. usah keluar kota ya. Kayak Sepion lah, Sepion tuh Heeh. dua itu cuman di Jogja loh kebanyakan yang spionnya dua, keluar dekat pakai helm. Apalagi kalau kita bandingin ke kota yang besar kayak Jakarta ya, itu jalan 5 km pakai helm itu lucu di sana. Kayak culture shock gitu loh. Di Jakartanya di Jakarta mana ini? Jaksel mungkin atau Depok gitu yang Iya agak sih. luar dikit. Itu gitu. Bahkan aku kan sempat di daerah Jakarta Selatan ya. Hmm. Dulu itu bahkan ojek online itu tanya mau pakai helm nggak? Kalau di sini kan pasti dikasih Pasti ya. dikasih, Dan pasti dipakai juga ya. pasti dipakai juga. Iya ya, kenapa ya? Iya, di sana itu kayak helm itu nggak apa cuma Nggak sewajib mandatory itu ya? gitu loh, Nggak cuma sewajib itu nggak ya? wajib itu. Nah, Oh iya itu iya. sesimpel itu yang kelihatan ya. Belum kalau yang langkah-langkah lampu merah itu. Heeh. Kalau menurutku ini dari sisi budaya ada, yaitu adalah budaya pekewuh. Oke. Tahu nggak? Misal gini loh, nggak ada yang ngeblong, Tidak enak hati. nggak ada yang ngeblong nih. Terus ada satu ngeblong, dia tuh pekewuh kalau diliatin orang banyak. Oh iya 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 iya. Tahu nggak? Tahu. Itu ada istilahnya itu yang Apa? lebih keren. Apa? Konformitas. Konformitas Iya. gitu. Nah, itu contoh satu. Misalnya kayak melanggar lampu merah. Terus kalau nggak pakai helm kan, kalau semua pakai helm nih, terus ada yang nggak, pasti diliatin loh. Itu pakai wow. Iya. Terus belum kalau ada polisi. Jadi aku tuh Oh, pekewuh sama polisinya. Nah, aku tuh pernah gini Ben. Karena pekewuh, bukan karena aturannya. Jujur. Pekewuh sama Enggak, polisinya. iya, jujur aku Oh, iya, pernah iya, gini. iya, Aku pernah iya. gini. Aku pernah. Ini bukan ditilang di jalan, tapi bener-bener ada seminar dengan polisi di sebuah lembaga gitulah. Ya lembaganya polisi. Bukan. Oh, bukan. lembaga pemasyarakatan. Bukan. Waduh, kok kelihatannya kriminal nih saya. Oh, Bukan, itu bukan. latihan mengemudi. Enggak, intinya ada acara bukan acara kepolisian tapi ada polisi yang ngisi. Suatu forum. Ada suatu forum gitu. Nah. Ada bapak polisi yang ngisi, dia itu bilang kalau misal ada polisi yang bertugas di lampu merah terus kan ono polisi ra iki kok. Ono pun yo Tahu. nonton yo. Ini tadi BTW tadi dikasih ini sama Pak polisi. Sekarang kita ngerasani polisi. Terus Itu tadi polisinya bilang kalau ada polisi yang jaga di lampu merah, apalagi kalau pagi itu kan biasanya ada yang nyebrangin anak sekolah kan. Terus kamu pakai helm, nggak pakai helm terus lewat di depannya. Polisinya itu menyarankan apa coba? Mbok cari jalan yang lain. iya, Wo. Iya, bukan ambil helm tapi cari jalan lain. Karena gini, polisinya bilang dia mau nilang nggak enak, mau ngelepasin juga. Tapi siapa? Pengendaranya itu siapa orangnya? Misal warlock, Warga lokal ya. Oke. terus ada polisi di simpangan terus dia lewat nggak pakai helm. Polisinya bilang kalau mau nyetop nilang nggak enak, karena warlock tahu warlock. Tapi kalau nggak nilang, yo nggak pakai helm. Jadi dia menyarankan, Kecelakaan ya. dia menyarankannya itu muter malahan, bukan Tidak melewati jalan itu. mbok cari jalan yang lain. Oh. Jadi itu kan Itu pekewuh juga. pakai pun sampai petugas. Kan yang petugasnya pun pekewuh. Pekewuh juga. Enggak cuma yang berkendara. Mm-mm. Oh, iya. Itu faktor pertama menurutku, Pekewuh. sisi pekewo itu. Sisi pekewuh. Pekewo itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau confirm, Tidak enak hati. oh tidak enak hati. Tidak enak hati. Tidak enak hati. Itu yang pertama. Yang kedua menurutku ini yang masuk akal juga. Adalah faktor, kita tidak bisa memungkiri ya, faktor ekonomi. Karena gini, sekali nabrak Lumayan ya. itu udah menghabiskan mungkin berapa persen biaya hidup itu. Aku jadi keinget itu loh ceritanya Mandot pas ketabrak Nah, zaman sekolah. jadi dulu itu teman kita itu pernah Pernah aku ceritain di di podcast juga ya, podcast Logika Dangkal. yang dia ketabrak, Heeh. ditabrak apa PNS, Heeh. dimintai ganti rugi 17.000 kayaknya. Kala itu tahun berapa? Biar untuk gambaran. 2016 berarti 10 tahun. Sangu anak sekolah berapa uang sakunya? 5 sampai Gitu. 10.000. Oke, itu sisa berapa duitnya?
dia itu sisa 15 apa 17 gitu. Dia jadi uang saku bukan sehari itu berapa. Oke. Dirapel gitu ya. Diminta guys itu. Tapi kayaknya itu sih. Mandot tuh sempat nyebut duitku sisa segini. Iya, dan diminta semua. 7.000 apa ya? Yang 10.000-nya buat pulang. Oh iya, Bo. Kayaknya. Masa habis 17 langsung? Nggak ingat tahu. Nah, itu tawar-tawar. Ya udah mau kayak gitu. Pekewo dan Pekewo. itu ketika satu kejadian aja langsung jajan repot itu. Nah, betul. Itu faktor ekonomi. Jadi kalau nabrak pengendara lain nanti biayanya itu cukup tinggi. Kalau ketilang juga ngurusnya lumayan. Nah gitu. Oke, itu faktor ekonomi. Ekonomi berarti faktor ketiga ya. Kedua. Oh, dariku. Konformitas. Apalagi tadi? Sama ekonomi. Oke. Nah menurutku dua itu. Itu faktor paling. Yang itu jarang kelihatan tapi ternyata di lapangan itu kayaknya relate ini. Tapi bener sih kalau iya kan? Dilihat-lihat itu karena rasa tidak enak hati itu lebih tinggi daripada peraturannya. Iya, entah kenapa. Iya. Kayak contoh ya, ada beberapa lampu merah itu yang ada atau yang kalau kita berhenti malah nggak enak. Oh, banyak. Jadi gini Ben, kan selalu digalakan adalah utamakan selamat, Keselamatan. bukan utamakan ketertiban. Nah, misal cepat asal selamat. Iya, gini misal tadi lampu merah, kita berhenti itu kelihatan aneh. Oke. Tapi emang aturannya berhenti. Misalnya ada apa ya biasanya yang memang deki aneh gitu. Iya, langsung aja di lampu merah tertentu memang ada. Ada yang gitu ya. Tapi kalau berhenti kan ini taruhannya nyawa ya. Ya itu nggak selamat. Nggak selamat. Tapi tertib. Iya tertib. Tapi kan ini tidak selamat. Berarti kan utamakan keselamatan itu bukan utamakan ketertiban. Oh ya, berarti peraturan itu karena selamatnya ya, bukan tertibnya. Bukan tertibnya. Oke. Lalu kenapa topik ini menarik bagi? Karena ini ada hubungannya dengan ekonomi. Oke, bridging-nya ke situ ya. 17 menit sendiri itu bridging buat ke ekonomi. Yang analogi Veronica itu teori ekonomi bukan? Coba jelasin. Jadi ada konten. Aduh, aku lupa teorinya tapi apa ya. Intinya itu misalnya ada seseorang dirimu gitu terus mendekati orang yang namanya Veronica. Nah, Veronica ini diibaratkan apa? Coba jelasin anak ekonomi. Ya enggak aku lupa. Intinya itu ternyata cara pendekatan seperti itu tuh ada teori ekonominya gitu loh. Nah, silahkan. Itu anginnya lumayan. Iya, seng ya. Jadi kan ceritanya itu kan ada temen deketin Veronica tapi dia value-nya enggak. Oh iya. Iya tuh. Enggak cukup tinggi, terus ada yang si temennya yang lebih tinggi value-nya tapi nggak berani satunya jelek tapi humoris. Yang satu itu ganteng tapi pendiam dan dia bukan tipe yang ngomong kalau suka, tapi paling mentok dia itu cuma ngasih tahu temennya kalau aku tuh suka sama dia loh gitu. Dan akhirnya malah si ini yang itu gimana ya teori itu ya, coba jelasin ya. Ada valid nggak itu di ekonomi? Katakan lu mau ya. Iya, lanjut. Aku sedang mencari kata-kata yang pengumpamaan yang lebih sederhana. Jadi kan itu ada satu barang. Bukan barang ya. Ben kita udah mikirin udah abot ini soalnya. Itu kan jadi ada dua pilihan. Ya. Ekonomi. Kadang misalnya aku tuh nge-twistnya gini loh, yang teori itu tuh adalah konteksnya ada reels itu di Facebook guys. Nah, reels di Facebook itu aku ulangin ya, di awal tuh dia ngejelasin kalau kamu pengen deketin Veronica, kamu harusnya mikir-mikir dulu. Kamu tuh orangnya humoris tapi kamu jelek, tapi kamu bisa ngungkapin ke dia. Sedangkan yang B
saingannya si cowok ini adalah orangnya itu ganteng, tapi dia pendiam. Tapi dia itu sebenarnya juga suka sama Veronica. Dan dia itu nggak ngomong ke Veronicanya, malah ngomong ke si teman-temannya, dan termasuk si ngomongnya sama teman-temannya. Nah, itu endingnya gimana sih? Terus yang endingnya dapat adalah si A yang ini pendiam. memberikan Veronica ke si B. Oh, si A memberikan. Heeh. Oh. Dia mau menyampaikan Karena bisa ngomong. karena bisa ngomong. Terus ada bu guru ini, bu guru biologi ini. Terus pesan moralnya apa ya menurutmu ya kalau di ekonomi Adalah, itu apa kaitannya? ini loh. Aduh, Saya ingatmu aja. ini ke penyampaian ini penyampaian sebuah pesan dalam misal kita marketing, kita punya produk nih, ini kan nggak penting sebenarnya. Yang penting adalah audiens itu tahu isinya ini. Oke. Gimana ya? Jadi kan orang beli itu kan sebenarnya yang dibeli apa, Ben? Persepsi, Ben. Betul. Masalah kalau persepsi itu kan harus disampaikan. Ada pesan, ada delivery. Harus ada deliverynya. Oke. Jadi sebagus produkmu, Kalau pesannya tidak tersampaikan nggak dengan baik, sampaikan dan persepsinya di masyarakat nggak ada, yo nggak sampai ya. nggak akan Belum apa? sampai ke belinya ya. ya belum sampai ke belinya, Tahu aja belum tentu. belum tentu Karena belum ada pesannya. belum ada pesannya gitu. Nah, ini katakanlah gini ya, aku kan juga pengen belajar ini bisnis, katakanlah ini kan ada usaha kopi nih, misalnya Fresh Kopi nih. Ya, Fresh Kopi yang mantap sekali. Nah, tap in lebu. Tapi lebih nih. Nah, ketika Fresh Kopi ini, katakanlah ini ada suatu produk nih, di ekonomi itu harusnya gimana? Untuk Ya tadi kalau sesuai teori tadi. menurut gue gini, pertama yang jelas adalah produk bagus itu sebenarnya penting. Bagus itu adalah yo kalau makanan enak, kalau minuman enak gitu. Terus kedua adalah membentuk persepsi gimana orang beli itu kan beli value. Oke. Value yang dibeli itu sama dengan harga yang dikeluarkan. Itu ada istilahnya teori kepuasan. Teori kepuasan. Jadi kan ada ekspektasi dan yang didapatkan. Ekspektasi dan realita. Dan realitanya gimana? Nah, masalahnya mungkin realitanya bagus nih, kopinya enak. Tapi gimana membangun ekspektasi itu? Oke. Kan orang beli dari ekspektasi kan. Oke. Nah, itu jadi menurut gua kalau bikin produk yang pertama adalah yang penting produknya bagus dulu. Tapi sekedar bagus saja. Nggak harus yang misal nih kopinya dari Brasil misal atau dari Afrika gitu. Berarti Brasiliano gitu kan. Americano. Itu kopi tayar tertinggi sedunia gitu. Number one gitu. Oke. Kita jual dengan harga murah. Saya harus ketemu itu Anaconda dulu. Di sungai Amazon ya. Kita jual dengan harga murah. Tapi mereka tahu nggak ini tuh kopi tayar tertinggi? Misal nggak disampaikan. Ya. Nah, misal disampaikan pun value itu apakah sesuai dengan yang dibutuhkan sama ini pasarnya? Oke. Kita coba kita bedah di Fresh Kopi. Contohnya, ini ada produk nih. Terus caramu penyampaian gimana? Ini kan namanya kopi hitam ya, bukan americano ya, karena kami anti Amerika. Wah. Oke. Jadi ini kopi. Berarti nggak nonton Piala Dunia ini? Enggak sama sekali nonton. Tapi tadi pagi Spanyol menang 1-0. Kok bisa tahu? Oh, kalau Spanyol ngikutin. Oh, Spanyol doang. Spanyol doang. Oke. Terus? Sorry tadi Fresh Kopi ya. Fresh Kopi ini kan filosofinya masih mirip dengan Deraya karena masih anaknya Deraya, yaitu adalah inklusivitas dalam kopi. Gimana kami menjual kopi yang harganya cukup terjangkau untuk biji kopi yang bagus dan penyajian yang berstandar. Jadi biji kopi yang kami gunakan kalau ini Arabica ya, ini Arabicanya dari Bajawa Flores dan kami roasting sendiri di Deraya sehingga harganya bisa lebih ekonomis dibanding beli dari roastery lain gitu. Oke. Jadi pesannya, filosofinya adalah inklusivitas itu. Oke, nah itu kan ibaratnya kalau kita ngomongin forum misalnya OSIS ya, visi dan misi kan itu ya. Ya.
Nah, tapi gini, aku sebagai orang awam, jujur aku nggak tertarik kalau kayak gitu. Iya, Terus berarti kan Gimana? persepsi kita beda. iya. Persepsi kan terlalu produk nih. Iya, iya, iya. Terus aku, Nah, Gimana itu kan secara itu kan audiens? dari filosofi bikin produknya, Ben. oke, terus Bikin produknya, bikin brandnya. buat sebagai konsumennya gimana? Nah, benar. Ini ada urutannya. Hmm, Jadi dari inklusivitas tadi oke. ada prinsip di pembantunya kan. Membantu orang mendapatkan kopi yang enak dengan harga yang lebih affordable lah. Hmm, Kenapa ya affordable ya tadi? Karena roasterinya kita sendiri, terus kita nggak sewa kios yang mahal karena kita di rumah di event seperti ini. hmm. Alatnya juga kita nggak pakai yang mahal juga. Tapi insya Allah berstandar juga. Standarnya ada standar. Iya, tapi apa? Tapi apa? Nah, next toh. Nah, Penyelesaian masalah. gimana tuh? Kan kita bikin produk itu kan solusi sebuah masalah, harus sebagai solusi. Oke, Nah. problemnya apa? Problemnya adalah tadi kopi enak, harganya yang affordable tadi. Oke. Jadi inklusivitas itu tidak bisa kita ungkapkan ini kopi yang inklusif, nggak bisa kan? Terus yang bisa diungkapkan apanya? Adalah pertama adalah karakternya yang tidak eksklusif. Nah, ya bener sih. Iya, inklusif. Tidak eksklusifnya gimana Oke. ya? Iya. Tidak eksklusifnya gimana? Itu apa? Misal gini, Oke. kami memfallback semua follower. Itu inklusivitas. Oh, neng nggak ada yang kelewatan ya? Nanti kalau ada yang kelewatan dikabari. Termasuk akun bodong follow. Harusnya, Second account follow juga. harusnya Oke. itu prinsip Jadi inklusif. inklusif. Heeh. Terus kita kalau ngomongin apa namanya ini packagingnya, Hmm. ada stiker yang itu ini kan anu tuh Ben, kayak I mean to you gitu loh. Gimana tuh I mean to you tuh? I mean to you maksudnya apa? Maksudnya apa ketika Jadi bukan kamu betul. jual saya beli, kamu beli saya jual, tapi yo aku sama denganku loh gitu. Oke, pesan yang disampaikan itu. Kurang lebih gitulah. Oh. Jadi kalau ini kan ada emoticon ini, maksudnya adalah semoga ini menjadi wajahnya Fresh Coffee di hadapan mereka. Dan itu macam-macam. Ini macam-macam, ada yang smile, ada yang ada yang nggak kelihatan. Oh. Oke. Jadi pertama itu kan, terus ya sebenarnya yang paling menguatkan dari segi harga ya Ben. Oh ya. Karena di range harga kami yang 8 sampai 15 ribu itu kebanyakan yang bermain kan brand besar ya. Kalau kita lihat brand besar itulah si merah-merah itu. Nah, kita brand lokal ini gitu. Itu lokal brand, tapi tetap dengan filosofi kopi yang kuat gitu loh. Oke, ini Kira-kira sudah tersampaikan belum? ya tersampaikan sih, tapi Mungkin agak ini ya, masih agak abu-abu ya. maksudnya intinya gini guys, kan kalau ini loh, ini sesederhana ini mungkin ya, tapi coba kita beda. Kan beda kan antara marketing, branding gitu-gitu. Beda, ya. Itu. Beda-beda. Oh, dari segi itu? Maksudku gini, intinya gini guys, katakanlah ini ada suatu produk kan. Nah, produk ini itu nilainya nggak ada apa-apa. Soalnya apa? Nggak ada pesan yang disampaikan. Ya. Nah, tugasnya adalah sebagai penjual itu menyampaikan pesannya kepada customer biar dia itu tahu, ketika tahu nilainya dia tertarik Ya. sebelum kebeli loh. Belum kebeli ya. Tapi kalau udah tertarik dan mau beli, nah jadi ngomongin yang lain nih setelah ini. Itu. Ya. Intinya gitu. Sederhananya mungkin seperti itu ya. Ada Ya. pesannya disampaikan supaya ini tuh nggak nol gitu value-nya. Iya, ada persepsi yang dibentuk. Heeh. Seakan-akan ya tadi misal kita pakai kopi yang grade tinggi tapi tidak disampaikan kan juga nggak menarik. Kita sampaikan secara mentah pun
mereka ya apa sih aku beli kopi yang mahal lah. Kecuali memang ada forum-forum tertentu yang katakanlah memang dia benar-benar pecinta kopi. Nah, gitu mulai. Terus kita ngomong ini loh, ini tuh kita pakai beansnya dari Brazil gitu-gitu kan. Dari Afrika. Kayak, ya. Take the land and take me away from you. Ya, Toto Afrika. Nah, itu jadi ada satu produk. Apa sih? Jadi ada satu produk itu yang penting bisa disampaikan. Ya. Karena kalau tidak disampaikan, orang kadang nggak tahu bahwa itu tuh yang dimaksud yang jual itu ini loh, nah gitu. Berarti tapi so far udah tersampaikan belum secara produkmu itu? Belum Menurutmu? Oke. Dari segi ini sih Ben, dari segi keterlihatannya pasti kurang. Karena kami juga belum rutin jualan buka tiap hari. Di sosmed juga belum yang tiap hari. Ini malah TikToknya ke banned tadi kayaknya. Lah, nggak ada yang lihat, viewernya 0. Terus kepleset. Dari segi pembentukan persepsi, kok mah muter meneh iki kok. nggak apa-apa. Dari persepsi, Ya sih. Mau marketing mau berarti branding. ya intinya itu urutannya secara sederhana ya. Ada suatu, aku coba ngulangin lagi kalimat itu ya. Intinya itu misalnya kamu jualan kopi ini. Jualan kopi ini kadang tidak bisa tersampaikan ke orang lain karena orang lain itu kan belum tahu nih. Sing sadurunge kuwi. Apa? Sadurunge kuwi mau sing marketing branding mau lho. Iya, marketing branding. Aku cuma bilang aja kalau marketing branding dan lain-lain, promotion itu kan beda. Ya. Ya udah, terus apa? Saya mikir nyambung kuwi soal iki. Ya enggak apa-apa, sambungin aja. Ning lali. Apa misalnya persepsi, terus soal kalimat terakhir tadi persepsi. Bentar ya, guys. Ngopi dulu. Bentar ya, guys. Pemateri kali ini sepertinya agak oleng. Agak oleng. Nah itu, udah ketemu? Bentar agak lupa ini. Mau bahas apa ya tadi? Aku soalnya di sini tuh memposisikan sebagai orang awam ya. Iya. Soalnya aku sadar juga bukan bidangku. Jadi tadi itu aku ada satu titik yang belum mau jelaskan. Oke, tapi apa? Lupa. Oke. Tadi mungkin yang penjelasan awal mungkin ya, yang enggak yang branding marketing tadi. Yang dirimu tadi jelasin kalau mungkin gini. Sabarin dulu aja bedanya marketing, branding, dan promotion. Nah gitu dulu aja, coba cari jembatannya. Marketing pemasaran. Oke. Itu kan salah satu bagian dari manajemen. Ada operasional, ada HR, ada marketing, ada keuangan, finance. Itu kalau si level itu CFO, CMO, COO gitu kan. Itu marketing, jadi banyak ranahnya. Bahkan selling pun termasuk marketing. Jadi marketing adalah memasarkan produk itu. Nah, branding adalah membentuk persepsinya itu. Kalau katanya dulu ada rumah branding di Jogja, ownernya namanya Imam Syafi'i. Oke. Branding itu nama yang bermakna katanya. Oke. Jadi kalau istilahnya air, branding itu kan kita beda-beda botol itu bentuknya bisa beda-beda. Oke. Padahal sama-sama air ini. Oke. Nah itu namanya branding. Ya katakanlah kita ngomongin brand aja ya. Misalnya kenapa ada bedanya Aqua, Fit, sama apa itu yang botol kaca itu? Yang warnanya hijau kan udah tahu kan? Equil. Ya. Kan sama-sama air ya itu ya. Sama air. Tapi kan brandingnya beda. Pembentukan persepsinya beda. Equil itu cocok di ballroom hotel. Tapi kalau Aqua ya mungkin acara-acara kantor, kalau Fit yang acara-acara desa lah gitu lah yang lebih murah-murah. Itu kan persepsi pelanggan ya. Oke, berarti nyampe branding tuh. Terus branding itu penyampaiannya. Oke. Penyampaian itunya apa? Persepsinya itu. Selling itu caranya menjual satu barang ini. Sales lah ya. Sales itu performanya, oke. Gitu. Tapi sales sama sales itu beda arti loh. Sadar gak? Sales itu orang gitu. Sales itu orang, tak kenapa? Kan itu salesman. Iya, aslinya itu. Salesman, bukan tapi entah kenapa kayaknya beda gitu loh. Orang jualan itu sales bilangnya. Iya. Entah kenapa kalau di sini. Padahal itu beda-beda arti ya itu. Sales itu penjualan. Sales itu hasil. Iya, sales. Sementara salesman itu berproses dia, bukan hasilnya. Oh iya.
bukan manusia yang berpenghasilan ya, Artinya salesman. mereka itu selling, bukan sales. Ah, seller harusnya. Oh, seller. Ya, yang bener kan seller kan harusnya. Betul. Tapi kenapa nyebutnya kita sales ya sering ya? Ya karena salesman kan singkat itu. Salesman Iya. promotion girl. Salesman promotion. Oh, Kenapa? Kenapa salesman promotion? ini agak oleng ini guys. Ya udah, kita udah nyampe ujung video aja. Maksudnya aku gatel tadi yang Iya, satu coba tadi. sampaikan. Aku lupa Coba. ya. Apa? Aku lupa tadi Kita ada udah yang 30 menit ini. Udah ada 35 menit ini. Nah, Jadi gini aja guys. Jadi kalau ada yang mau bikin usaha, aku kasih tips itu aja deh. apa? Nah, kalau bikin usaha itu apalagi indis ekonomi ya. Kalau cuma coba-coba kayaknya rugi waktu nggak sih? Waktu dan biaya juga. Jadi aku kasih masukan buat yang mau mencoba usaha dan saya masih baru juga. Itu pertama, kalau bikin produk sebisa mungkin berawal dari penyelesaian masalah di target pasarmu. Jadi kamu lihat di pasar ada masalah apa sih, mereka pengen apa sih gitu loh. Nah itu kamu bikin. Jangan Kayak ada sesuatu yang ini kurang nih, sepertinya bisa kita tambal gitu ya. Nah yang sering dilakukan pengusaha muda atau baru akhir-akhir ini adalah mereka bikin usaha karena ada yang viral. Contoh kemarin ada dalgona. Let's see jadi dia lihat di luar ada yang viral ini nih, kita bawa ke sini lah. Nah itu mungkin bisa works, tapi tinggal apakah itu menyelesaikan masalah, apakah ada di pasarmu itu yang dia itu penasaran dengan produk itu. Kalau nggak ada ya sama aja. Tapi penasaran itu pun bisa dibentuk juga, tapi effort. Oke. Penasaran juga bisa dibentuk. Nah itu jadi yang penting adalah berangkat dari penyelesaian masalah. Jadi Anda itu sebagai problem solver. Jadi bukan cuma jualan, tapi kamu ada itu untuk menyelesaikan masalah. Kehadiran itu sepenting itu. Nah orang lain itu akan lebih mudah untuk growth lah istilahnya. Oh berarti ini aku coba menganalisa dari kalimatmu itu ya. Berarti fresh kopi itu adalah karena dirimu membaca ada suatu keresahan di masyarakat. Ya. Kalau kopi itu nggak affordable, jelas. Jadi gini, Secara harga, aku tapi gini, aku ngopi lihatnya, enak, gitu. aku lihatnya gini, kalau aku beli kopi susu, kalau beli kopi susu itu, kalau di luar, yang enak itu range harganya biasanya di atas 20 lah, 20-25 gitu. Ada beberapa yang di bawah 20 enak, itu biasanya yang coffee shop yang lokal, yang kecil-kecil gitu loh, yang rumahan gitu loh. Itu cukup enak. Tapi kalau yang di bawah itu lagi, yang di bawah 15.000, sorry to say nggak ada yang memuaskan menurutku. Oke. Dan di situ aku coba hitung sendiri, coba bikin resep dan hitung ini bisa sebenarnya dijual di bawah 15.000. Tapi kita pakai alat dan tempat yang lebih efisien gitu. Nah itulah di situ Memangkasnya di situ ya. Nah, aku mikirnya di situ dengan alat yang murah dan tempat yang sebenarnya kita belum pakai kios ya. Jadi dengan operasional yang murah, apakah bisa bikin kopi yang rasanya mirip dengan yang harganya di atas 20? Dan kemarin Berarti ngomongin rasa ya gitu ya. rasa dan harga. Jadi lebih harga itu kan membentuk ekspektasi juga kan. Ya. Ketika harga segini harusnya rasanya segini. Berarti harusnya wajar dong ketika harga seperti fresh kopi terus ekspektasinya tinggi banget seperti Brazilian coffee tadi ya. Iya. Kalau Keterlaluan sih. Kita jual 50.000 terus ekspektasinya kayak Brazilian coffee sih oke ya, tapi kalau cuma 15.000 12.000 kan ya mereka pasti mikirnya ini paling kopi yang setidaknya lebih enak daripada bikin kopi dari rumah. Nah tapi ternyata kemarin ada beberapa yang ngasih insight, wah ini rasanya nggak kalah sama yang 25.000-an. Wah ya, karena kita bahannya sama, kita resepnya riset juga gitu. Berarti katakanlah gini, aku sebagai orang awam, kalau kopi yang dijual 25.000 dengan case, misalnya ini toko A dengan fresh kopi yang jajar nih, di tempatnya sini katakanlah, dia brandnya udah gede nih yang A, yang B dengan produksi dan hasil yang sama, bisa jadi A itu harganya lebih tinggi daripada fresh kopi. Dan sebenarnya fresh kopi itu sebenarnya udah untung. Sudah.
Oh, oke. Ya, Oke, karena aku itu paham tadi. sekarang. Karena Oh. biaya operasional kita masih rendah. Oke, mungkin mereka pakai Loh, mereka- alat yang Lamar Zoko, Aeropress, Lamar Zoko. yang seharga mobil Ya, gitu-gitu. Terus karyawannya di aku nggak tahu ya gaji baristanya Yang di- harus apa? Tipe-tipe apa gitu? Servisnya dengan murah senyum dan Ya. menghafalkan nama-nama Ya, orang yang itu datang gitu. dia udah hire waiter, barista, terus manajer, Clean service. cleaning service, Hmm. parkir. Nah, Wah, macam-macam. sehari mereka gaji 5 orang. Wajar. Sementara Menurutku kami- wajar sih, Kami ya. cuma gaji 1 orang ini. Gaji dia doang enggak Sama, gitu. ya cuma itu doang. All roll, satu orang all roll. Jadi kenapa bisa murah itu di situ guys, bukan bahannya yang lebih murah. Tapi kalau secara kopinya sebenarnya hampir sama gitu ya. Hampir sama. Bahannya kurang lebih sama. Oke. Bahannya yang kita pakai sama. Oke. Siap-siap nanti pendekar kopi apakah akan marah dengan statement-statementmu? Silahkan. Ini banyak yang apa? Nah. Banyak yang cancel loh. Nah, nggak saya akan lawan gitu ya. Harusnya sih gitu. Tapi nggak apa-apa. Kadang kita suka dengan komen-komen seperti itu. Ya, Benar. kalau dirimu nih, Hmm. kayaknya kan sebagai as a manager brand kan Hmm. branding itu kan penting ya. Iya. Daripada sales, Cara mengkomunikasikan sesuatu ya intinya. buat manajernya kan itu branding kan dipegang langsung gitu. Mm-mm. Nah, itu dirimu approach-nya untuk branding itu gimana? Ini kurang lebih aku ceritain aja ya. Contoh case-nya itu lagu Nestapa di Penghujung Senja. Contohnya yang kemarin kan lumayan ya 3 minggu itu ini hampir berapa ya? Hampir 200.000 kayaknya yang nonton. Maksudku kan Katanya 200.000. Oh iya. bener, Bener. 200.000. Yang lirik ya? Yang video lirik. Ya, ya. Yang di Spotify itu sekitar 110.000 atau berapa gitu. Oke, bagus. Itu dalam jangka waktu 3 minggu dengan musik popang. Mm-mm. Kan ada beberapa rekan-rekan kami yang seumuran itu juga rilis pada Ya, saat-saat ini, dan itu ternyata angkanya udah lumayan naik gitu loh daripada yang mereka yang lain gitu. Nah, tapi kekuatannya itu balik lagi ke ini ya, memang benar cara mengkomunikasikan sesuatu itu memang sepenting itu. Ini katakanlah balik lagi ya, produknya tadi kan lagu. Lagu ini tuh ketika dibikin pun sudah berpikir, ini kita mau komunikasinya ke siapa ini? Kita bedah nih gendernya siapa, gendernya apa, usia berapa, backgroundnya latar belakangnya seperti apa, kan dari awal udah kelihatan nih ke siapa. Contoh kalau Nestapa di Penghujung Senja kan bisa jadi ya ini ya, walaupun saya bukan songwriter, katakanlah kita bedah banyak yang relevan tuh orang-orang yang bekerja, orang-orang yang mau apa prepare Enggak, penutupan. ada yang jatuh tadi. Oh, Ini bentar lagi ini ada. ada yang apa? Intinya adalah teman untuk bangkit. Ya. Jadi cocok. Ada yang bilang di komen-komen itu pulang kerja ngeplay cocok dan lain-lain. Nah, cara mengkomunikasinya yang dengan itu. Tapi dengan bahasa medsosnya adalah kita nampung orang-orang buat curhat. Oke. Itu. Nah, curhatnya Berarti itu kan itu backsoundnya Nestapa. Berarti kan itu jadi teman kan? Jadi teman. Bukan orang jualan kan? Itu Kita nggak jujur hampir nggak pernah kayaknya buat ayo tonton video ini, ayo dengerin lagu ini, hampir nggak pernah sih, kecuali memang kawan-kawan karena mereka sendiri yang ayo ngomong kayak gini guys, nah gitu, yang di luar kontrol kita gitu. Tapi ya otomatis nanti pada curhat-curhat sendiri di forum, curhat sendiri di komen, curhat-curhat gitu. Dan kebetulan lagunya cocok nih buat menemani itu. Ya servisnya di situ ya. Jual hiburan, yang satunya kan jualannya jualan F&B. Nah, B. Ini B. apa? Ya, beverage. Oh, beverage. F-nya kan nggak ada. F-nya furnitur. Itu bootnya. Ya. Begitu. Ya. Kejawab gak pertanyaanku tadi? Kejawab. Nah, jadi kadang kita itu berpikirnya ginian. Strategi-strategi menjual sesuatu itu kadang terlalu menjual. Tapi ternyata cara menjual sesuatu itu tidak bisa segampang aku punya produk tolong beli dong gitu. Itu nggak bisa ternyata. Katakanlah Nestapa itu udah di teaser sekitar 1 bulan sebelumnya. Gitu-gitu. Jadi orang udah biasa dulu nih di telinga. Ya. Maybe kalau di kopi ada strategi-strategi lain juga yang istilahnya tester itu kan ada juga kan. Ya. Saya paham bener kok ketika dirimu awal-awal dulu bikin di raya terus Ben nyobain ini dong gitu. Ya. Terus next day-nya ada 5 orang gitu. Cobain ini dong. Kalau menurutmu ini bisnisnya gimana? Kalau menurutmu ini tester, aku tuh paham bener
katakanlah terus next day-nya dirimu ke rumahku bawain ini Ben buat kamu, paham next day-nya harus beli, saya itu sebenarnya paham. Enggak harus gitu sih Ya sebenarnya. maksudnya gini, secara bukan kamu tuh nggak hard selling buat ayo beli ini, tapi karena apa, lidahku itu udah sering nyoba, Oh iya. jadi mau nggak mau kayaknya seru deh buat beli lagi ya gitu loh. Jadi gitu, jualan itu kadang luputin nang kono kuwi guys. Ya. Ngertine ketika kita jual itu langsung ayo tuku blong-blongan itu. Ya kan itu balik ke tadi yang ternyata kalau approach kita itu mencoba solving problemnya orang, Nggak solving itu problem lebih itu. lebih ngena. Heeh. Katakanlah kan tadi apa ya, temen curhat kalau Nestapa itu. Diraya punya visi dan misi lebih ke apa, sama Fresh Kopi itu lebih ke inklusivitasnya ngopinya. Ya. Nah itu memang udah ada apa ya, semacam audiensnya itu udah tahu nih kita itu ngomong sama siapa. Kadang salah satu kesalahan ketika kita meng-create sesuatu itu kita nggak tahu ngomong sama siapa ya. Taunya adalah oh ya semua kita rangkul deh. Enggak, sebenarnya nggak gitu. Kita itu udah tahu kita ngomong sama siapa, termasuk ini di video ini pasti tahu ini orang-orang yang tertarik buat entah di bisnis manajerial gitu-gitu, di konten ngopi. Soalnya beberapa episode kali ini kan kita bahasnya gitu-gitu. Iya. Beda cerita sama segmen baru, contohnya teman sekamar. Aku di situ nggak bahas pekerjaan ya, Pribadi. lebih ke personal, tentang cinta-cintaan, keluarga gitu-gitu. Kayak kemarin bahas itu dideketin orang terus tarik ulur. Nah, contohnya kayak gitu. Itu kan ada segmen sendiri gitu. Itu nanti kita ke kamar dulu kalau itu. Saya di sini. Terus sama ini misalnya color grading kan beda juga ya. Kalau teman sekamar kan gelap, coklat-coklat gitu-gitu. Kalau ini cerah. Itu kan gitu. membantu persepsi itu tadi ya, persepsinya nyambung ya. Ada warna kan, misalnya kenapa brand warnanya merah gitu kan mesti ada. Ada Kenapa maksudnya. merahnya kayak merah marun gitu kan? Oh, ada maksudnya. Pasti ada maksudnya. Begitu guys. Mungkin cukup ya. Kita udah 45 menit. Yes. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Dari aku cukup. Oke. Ini semoga nggak ditutupin ini geblek renteng ini aja sih. Itu aja sih. Ini ada Oke. geblek renteng ini di sini. Oke, geblek renteng. kalau mau teman-teman yang mau order fresh kopi bisa bisa kesini aja ke Ger Jangkrik. Ini bukanya sampai kapan sih? Ini sampai Kayaknya hari ini aku upload deh. Senin, besok Senin tanggal 29 Juni. Sekarang 27 ya? Ya, terus next mungkin di CFD tiap minggu pagi. Oh, berarti besok CFD dong. Oh, besok enggak, sorry, besok minggu enggak ya? Berarti, kecuali ada event lain. Kita ada event lain gitu. Kita berani. Sekarang ini lagi di Stadion Cangkring guys. International Stadium. of Cangkring. Lu Coba di pernah search. Ada perhelatan black metal di sini. Nah, Dan itu blacknya mosing sambil ada apa itu? Udanawu. oh ya. Gak hanya black metal, itu metal fest. Oh, metal fest. Metal fest. Ada Dead Commit. Standar komit waktu itu. Tapi ada Ada yang jebol itu di sawah. Jebol tebu waktu itu. Iya, aku jujur ya itu guys. Sore nonton, malamnya nggak nonton aku. ISPA kayaknya. Iya. Ya bayangin tuh guys, itu kan Kayak musing. itu belum kayak sekarang ada aspalan ya. Itu waktu itu Iya. masih tanah ya, Bang? Masih tanah coklat, Tapi tebelnya abu vulkanik. vulkanik itu ada 5 sentinan mungkin. Nah, iya. Sekali mosing bul itu. Tapi seru ya. Ingat di situ. Itu pulang-pulang putih semua itu. Astaga, itu aku jam 5 pas setengah 6 tuh udah pulang, aku nggak tahan. Padahal malamnya Dead Commit. Tapi ingat gak waktu itu ada bapak-bapak datang. Yang dia itu pakai baju batik, celana panjang, sendal kiwi. Bentar, Ingat gak? aku agak lupa ya. Tapi kiwinya aku ingat. Oh, Tapi oh. kalau badeknya nggak inget aku. Ya intinya itu bapak-bapak datang. Kiwi yang itu kan, yang ada yang biru apa ya warnanya? Yang bawahnya coklat. Ya itulah pokoknya. Sendal kiwi legend itu kan. Dia lihat metal kit. Aku sama Ruben itu iki tenanan iki bapak ini nonton metalan. Tapi Kelihatannya dia kayak emis gitu ya mukanya. tapi cuman paling setengah jam terus pulang. Terus ngapain dia beli tiket juga ya? Oh, mungkin Ben itu pengelola ini mungkin Bisa jadi itu, dia ataupun dapat free pass mungkin. Ya? ataupun juga kan di situ kita ada donasi juga ya pas saat itu. Oh, ya itu kan Jadi mungkin beliau pengen donasi juga sekaligus hiburannya ini gitu loh, nonton. apresiatif lah dia. Apresiatif. Iya, apresiatif. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu lebih jauh Fresh Kopi bisa follow Instagramnya di mana ya? Freshcopy.id freshkopi.id. Terus langsung di fallback nanti. Nah, soalnya kalau mau nambah 1 follower silahkan di follow di Fresh Kopi. Oke, kalau begitu saya Ruben Mahendra pamit undur diri. Saya Dian Cahyadi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode ngopi selanjutnya. Thank you semuanya. Dadah, bye bye.